Shalom. Senang sekali boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKOFC. Dan tanpa terasa seminggu lagi kita akan lewati tahun 2020 ini. Banyak hal yang telah kita sudah lewati, suka duka. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang sudah kita lewati, kita tidak melewati seorang diri. Kita melewatinya bersama dengan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari hari ini bawa korban syukurmu, naikkan pengharapanmu, naikkan iman percayamu kepada Tuhan. Karena sampai hari ini Tuhan tetap sanggup buat mujizat dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari hari ini kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah-Mu hari ini. Kami percaya Engkau tetap Tuhan yang baik dalam hidup kami. Berkati ibadah kami dari awal kepada akhirnya. Roh Kudus memimpin, menjamah, menjangkau dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas menjangkau kami semua. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu bekerja dan kami siap memuliakan Tuhan lewat nyanyian, pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap memuji memuliakan Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara percaya Tuhan kita berkuasa. Yang percaya katakan amin. Karena itu nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan dengan iman. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Lagi dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dengan iman dari awal, katakan sama-sama lagi. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Oh, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lagi katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dengan imanmu katakan bersama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun
lagi dengan imanmu katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya, oh mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sembah yang percaya mujizat itu nyata. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu lebih lagi. Haleluya, haleluya. Perkara ajaib bagi kami, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari engkau yang percaya, sembah Tuhan. Mari engkau yang percaya, tinggikan Tuhan. Percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lagi sekali lagi dengan percaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Lagi dengan iman. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yang percaya katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka hati kami lewat kebenaran-Mu, karena kami tahu firman-Mu berkuasa mengubah kami. Firman-Mu berkuasa membuat mujizat di tengah-tengah kami. Kami siapkan hidup kami diberkati. Dan mari setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali dalam ibadah online. Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Lihat Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 mulai. Sekali lagi, Lukas pasal yang pertama
di ayat yang ke-28 mulai. Ada beberapa ayat yang kita baca. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Sekarang kita langsung lompat aja di ayat yang ke-34 dari Lukas 1 tadi ya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut" apa saudara? "Kudus, anak Allah." Dan 36, "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan ini adalah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." 37 terakhir baca sama-sama ya. Yang di rumah ayo baca sama-sama. 2, 3. "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca sebuah cerita jokes ya, guyonan ya. Ada seorang bertanya kepada temannya, "Apa perbedaan antara binatang dengan manusia?" Ya. Tentunya kalau saya tanya kepada Anda apa beda binatang dengan manusia, mungkin Anda akan memberikan jawaban yang betul-betul make sense, yang masuk akal, yang bahkan mungkin secara ilmiah Anda bisa sampaikan. Tapi karena ini cerita guyonan, temannya yang ditanya menjawab begini, bedanya adalah manusia adalah makhluk yang suka bertanya, ya. Sedangkan binatang adalah makhluk yang tidak pernah nanya. Ya. Lalu temannya yang bertanya ngomong begini, "Apa buktinya manusia suka bertanya dan binatang tidak suka bertanya?" Lalu dia beri contoh begini, manusia itu kalau dia lapar di depannya ada makanan, ya, ada makanan. Kalaupun dia lapar sebelum dia makan dia tanya dulu, "Ini makanannya siapa? Boleh nggak saya makan?" Nah, kalau ada orang di sana menjawab, "Oh itu makananku, boleh kamu makan," maka baru dia makan. Ya. Tapi kalau binatang lapar di depannya ada makanan, maka dia nggak pernah nanya, "Ini makanannya siapa? Boleh nggak saya makan?" Enggak, pokoknya kalau dia lapar dia langsung sikat, langsung makan, nggak peduli itu makanannya siapa, makanannya orang, tidak peduli boleh atau tidak, tetap dia makan. Jadi itu bedanya. Nah, jawaban ini sebenarnya ya namanya juga jawaban cerita guyonan ya. Tapi sebenarnya kalau Anda telaah memang itu benar. Manusia harusnya sebelum bertindak bertanya dulu. Bertanya dulu sebelum bertindak. Sementara binatang tidak pernah bertanya sebelum bertindak. Jadi kalau Anda ini suka bertindak tanpa bertanya, menurut cerita ini, bukan menurut saya, itu sama dengan, ya Anda sendiri yang jawab. Ya. Lalu Anda mungkin bertanya, "Pak, apa hubungannya khotbah Bapak kali ini dengan cerita yang di awal tadi itu?" Nah, hubungannya adalah begini. Kalau saudara tahu, Maria ternyata juga suka bertanya, ya, karena dia manusia, ya. Sama dengan Anda. Makanya kalau Anda punya anak suka bertanya, "Pak, apa itu, Pak? Ma, apa itu?" Jangan dimarahin. Itu tandanya dia manusia, ya. Anak-anak kecil, "Ma, apa itu, Ma? Pak?" Itu penasaran, tanya, "Ma, apa ini, Ma?" Nah, itu namanya dia suka bertanya. Ya, namanya dia manusia, ya. Nah, lihat Maria bertanya. Nah, ada dua pertanyaannya dan ini yang akan saya bahas. Yang pertama, ketika malaikat datang memberikan salam, Maria bertanya. Yang pertama, apa arti salam itu? Dia tanya apa artinya? Apa artinya? Ya. Yang kedua adalah di ayat 34, Maria bertanya ketika malaikat berkata, "Engkau akan mengandung
Lalu Maria bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana caranya? Gak mungkin bisa terjadi, atau bagaimana mungkin bisa terjadi karena aku belum bersuami, di ayat 34 tadi ya. Nah, ada dua pertanyaan. Nah, saya akan bahas yang pertama lebih dulu. Dia bertanya, apa artinya? Ya. Manusia ini saudara tahu adalah makhluk yang suka kepo ya, pengen tahu ya. Makanya begini ya, tukang ramal itu laku, tukang gua mia laku. Kenapa? Karena manusia itu pengen tahu. Gimana ya akan apa yang terjadi tahun 2021? Gimana? Apalagi Anda yang suka baca horoskop itu ya, ramalan bintang. Bagaimana perjodohanku di tahun yang akan datang? Bagaimana asmaraku? Bagaimana kondisi keuanganku? Bagaimana kondisi rumah tanggaku? Bagaimana semuanya? Makhluk Anda suka pengen tanya, pengen tahu. Ya, meskipun sebenarnya saya beritahu, di dalam Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Tapi masalahnya karena kita pengen tahu, makanya banyak orang ke tukang ramal, banyak orang kepo, bahkan banyak orang ya tanpa sadar mereka mencari pendeta-pendeta yang bernubuat. Kenapa? Pengen tahu tentang hidupnya. Aku pengen tahu hidupku ya apa nanti ya. Aku cari pendeta nubuatan supaya memberikan aku nubuatan supaya aku tahu apa yang akan terjadi atas hidupku. Ya, jawaban saya memang tidak ada salahnya. Ada hamba Tuhan yang punya karunia tersebut. Cuma kadang-kadang ada orang mengejar itu lalu karena pengen tahu akan apa yang akan terjadi dalam hidupnya, tentang rumah tangganya, tentang nasibnya, tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Ya, nah Maria juga tanya apa artinya, ya. Tapi yang menarik perhatian saya adalah begini, ya. Yang pertama begini, ya. Tidak semua apa yang Anda pengen tahu Tuhan kasih tahu. Garis bawahi dulu itu. Tidak semua apa yang Anda pengen tahu Tuhan kasih tahu. Tapi apa yang harus Anda tahu Tuhan akan beritahu. Ya. Sekali lagi, tidak semua apa yang Anda pengen tahu diberitahu Tuhan. Ya. Tapi apa yang Anda harus tahu Tuhan akan beritahu. Yang kedua, lihat jawaban malaikat ketika Maria bertanya apa gitu. Malaikat kemudian di ayat 30 menjawab begini, jangan takut ya hai Maria. Loh saya tanya, Maria kan tadi nanya apa arti? Kok dijawab jangan takut? Mestinya kalau ditanya apa artinya, maka malaikat akan menjawab gini loh artinya. Tapi jawaban malaikat pertama ketika Maria bertanya apakah arti salam itu, dia langsung menjawab jangan takut Maria. Kenapa malaikat berkata langsung jangan takut? Karena begini, malaikat atau Tuhan ngerti betul begini. Manusia ini kalau dia tidak tahu, dia pengen tahu. Kalaupun dia pengen tahu lalu tetap tidak tahu, biasanya manusia itu gampang timbul pikiran negatif. Gampang timbul hal-hal yang menakutkan. Saya juga nggak tahu kenapa kita ini cenderung ya, kalau nggak tahu cenderung berpikiran negatif, ya, cenderung berpikiran tidak baik, ya. Contoh sederhana, ya, kalau anak Anda pergi keluar rumah, ya, lalu kemudian dia bilang jam 9 malam akan pulang, ya, lalu ternyata jam 10 dia belum pulang, Anda itu yang namanya orang tua bisa aja khawatir, tapi kadang-kadang karena kita tidak tahu keberadaannya dia, apalagi di telepon tidak bisa nyambung, kita langsung berpikir negatif. Padahal kita nggak tahu. Nah, kita langsung berpikir, waduh jangan-jangan dia kecelakaan. Waduh jangan-jangan dia ada masalah. Waduh jangan-jangan ini. Padahal mungkin ada hal yang lain. Ya. Nah perhatikan, kita tidak tahu tapi kita cenderung berpikir negatif. Nah masalahnya begini, kalau memang sama-sama tidak tahu, ya kan? Kalau memang kita sama-sama tidak tahu, kenapa kita tidak belajar berpikir positif? Makanya Tuhan mengerti hal itu, makanya ketika Maria bertanya apa arti, langsung Tuhan berkata jangan takut. Kenapa? Karena sebenarnya ketika Maria bertanya dan dia tidak tahu, sebenarnya dia dalam kondisi takut. Padahal dia belum tahu, dia sudah takut. Sama dengan kehidupan kita. Saudara tahu yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Ya. Bulan depan kita tidak tahu, tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi.
Tetapi ketika tidak tahu apa yang akan terjadi, sama-sama tidak tahu, kenapa ada begitu banyak orang dari ketidaktahuannya mikir hal-hal yang menakutkan, mikir hal-hal yang apa namanya? Yang bikin dia cemas, mikir hal-hal yang negatif, mikir hal-hal yang tidak baik. Padahal Anda nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. Mungkin orang memprediksi A, B, C, D, tapi saya beritahu itu cuma prediksi. Anda nggak pernah tahu apa yang akan terjadi sebenarnya di tahun yang akan datang. Bahkan besok pun kita nggak tahu. Tapi kita udah mikir yang negatif melulu. Makanya sebelum Tuhan menjawab pertanyaan Maria, apa arti salam itu? Tuhan langsung berkata, jangan takut. Karena Maria dalam keadaan takut bertanya. Maria belum mengerti, dia udah takut. Maria belum tahu jawabannya, dia udah mikir yang jelek. Ya. Makanya Tuhan langsung berkata, jangan takut. Saya mau beritahu kepada saudara. Hidup ini penuh misteri, ya. Kita nggak tahu tentang masa depan anak kita kayak apa. Tapi kalau engkau tidak tahu, jangan berpikir negatif. Engkau tidak pernah tahu suamimu di mana hari ini mungkin ya. Gimana keadaannya? Kalaupun engkau tidak tahu, jangan berpikir negatif. Berpikirlah positif. Karena hal yang baik akan datang kepada orang-orang yang percaya. Hal-hal yang baik akan datang dalam hidupnya. Saya bisa dengar kata amin. Beberapa hari yang lalu saya sudah khotbah kepada Anda tentang bagaimana doa dan berpikir, ya. Saya tahu kita kalau berdoa luar biasa, tapi kita kadang-kadang kita tidak tahu kita berpikiran buruk, ya. Mungkin hari ini engkau berkata, Pak, tapi kenyataan hari ini situasi memang kurang bagus. Ya mungkin hari ini kurang bagus, tapi Anda nggak pernah tahu kan besok apa yang akan terjadi, ya. Saudara tahu? Nggak pernah tahu. Saudara tahu cerita dalam Alkitab suatu hari Israel dikepung, ya. Harga-harga naik, ya. Harga-harga kepala keledai mahal. Bahkan harga tai merpati juga mahal. Tapi dalam satu hari Tuhan membalikkan keadaan. Dari kelaparan menjadi kelimpahan. Anda nggak pernah tahu. Kalau Anda nggak tahu, bisa jadi besok hal yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Dan karena engkau tidak tahu, maka hari ini sama-sama nggak tahu. Lebih bagus Anda berpikir yang baik. Saya bisa dengar kata amin. Berapa banyak yang di rumah hari ini yang percaya tahun depan adalah tahun yang lebih baik untuk dirimu. Lalu Anda berkata begini, Pak, Alkitab udah bilang keadaan dunia ini tidak akan jadi lebih baik. Betul, saya percaya keadaan dunia tidak akan jadi lebih baik. Itu kata Alkitab. Tapi keadaanmu beda. Kau anak Allah, kau anak Tuhan. Kau tidak termasuk dalam dunia ini karena kau adalah anak Tuhan. Dunia boleh semakin sulit, tapi percayalah anak-anak Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya bisa dengar kata amin lebih keras. Pak, gimana Pak nanti ya keadaan saya? Saya beritahu Anda nggak perlu tahu. Bahkan mungkin Anda nggak ngerti. Tapi hari ini yang pertama saya beritahu. Jawaban dari pertanyaan Anda harus berpikir dengan optimis akan apa yang Anda belum tahu terjadi. Ya, saya sebagai gembala sidang sering berkata kepada jemaat OFC ya, kalau Anda doain orang di rumah sakit, jangan pernah doakan orang itu untuk mati. Ya, karena saya banyak tahu dan saya banyak melihat sendiri, ada banyak orang datang ke rumah sakit, lihat orang itu sakitnya udah parah. Lalu main panggil keluarga ngumpul lalu didoakan diserahkan. Lalu sang hamba Tuhan berkata sudah siap ya ini sudah siap ya sudah siap kita serahkan aja. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia lihat menurut dokter sakitnya parah makanya dia berdoa supaya diserahkan. Saya mau beritahu kepada saudara ya. Saya berkata kepada jemaat begini ya. Jangan pernah doa begitu kecuali Tuhan memang bicara kepadamu ya. Kenapa? Karena begini Tuhan Anda kan nggak pernah tahu. Anda nggak pernah tahu orang itu akan sembuh atau mati. Meskipun sakitnya parah, masih bisa sembuh kan? Yang percaya katakan amin. Ya, kalaupun sakitnya mungkin sudah dokter angkat tangan, saya mau tanya, masih bisa sembuh nggak? Masih bisa.
Anda nggak tahu keputusan Tuhan, Anda main doakan, serahkan aja, biar mati orangnya, serahkan sama Tuhan. Anda main doakan keluarganya supaya keluarganya kuat menghadapi kematian. Padahal orangnya sendiri belum tentu. Orangnya lagi berjuang dalam hatinya, lagi berdoa, mungkin berharap Tuhan sembuhkan. Anda datang kok main serahkan nyawanya ke Tuhan. Ya. Kecuali kalau Anda tahu. Saudara tahu Yesus itu di Taman Getsemani, dia tahu nggak kalau dia akan naik ke atas kayu salib? Dia udah tahu. Bahkan dia udah ngerti bahwa dia datang ke dunia untuk naik atas kayu salib. Tapi kalau saudara baca Alkitab, Yesus tetap berdoa, kalau boleh cawan ini lalu. Kenapa Yesus berdoa demikian? Padahal dia udah tahu, mestinya Yesus akan berdoa. Mana itu cawannya? Sini, mana cawannya? Tidak, Yesus tidak berdoa begitu. Tapi Yesus berdoa, kalau boleh. Padahal dia udah tahu, kita ini belum tahu jawaban Tuhan, belum tahu apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita udah berpikiran negatif. Karena kita lihat infus sudah kemana-mana, masuk selang kemana-mana, kita main panggil aja. Ayo biar doakan supaya diserahkan sama Tuhan. Keluarga biar merelakan. Saya mau beritahu kepada saudara, ya, kalau Anda nggak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan kepada orang yang sakit itu, jangan sok tahu dan berpikir negatif tentang orang itu. Karena bisa jadi dalam kondisi terpuruk sekalipun Tuhan bisa sembuhkan dia. Bahkan kalau dia sudah mati pun Tuhan bisa bangkitkan dia. Bisa bilang amin. Karena itu buang semua pikiran negatifmu, ya. Kalau Anda bertanya, Pak, gimana Pak keadaan anak saya di tahun depan? Berpikirlah positif meskipun Anda nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu, jangan berpikir negatif. Pak, suami saya nggak pulang-pulang. Saya khawatir dia selingkuh. Kalau Anda nggak tahu, jangan berpikir negatif. Ya, kecuali kalau Anda udah tahu, Mak, memang dia selingkuh, Pak. Ya, lain lagi, ya. Tapi kalau Anda nggak tahu tentang masa depan, tentang apa yang akan terjadi, ekonomi bagaimana, sakitmu gimana, berpikirlah positif. Tuhan berkata, jangan takut untuk segala sesuatu yang engkau belum tahu, engkau tidak tahu. Percaya Tuhan ada di sana, menolong engkau, memberikan engkau kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 34, ini penting sekali ya. Ayat 34. Maria bertanya begini, bagaimana hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Ya. Jadi dia tanya, bagaimana aku bisa hamil? Bagaimana? Ya, sama dengan pertanyaan kita kan. Kita dengar firman Tuhan, kamu akan diberkati Tuhan. Anda mulai tanya, iya bagaimana caranya Pak? Hari ini kondisi kayak gini, gimana caranya? Bagaimana caranya? Kalau Anda dengar firman Tuhan, hidupmu akan terpelihara Tuhan. Iya saya tahu, tapi bagaimana caranya? Pekerjaan saya akan dipulihkan Tuhan. Iya saya tahu, tapi bagaimana caranya? Rumah tangga saya akan dipulihkan. Bagaimana caranya? Ya. Kalau pertama tadi kita akan bertanya artinya. Ya. Pak, yang sedang terjadi apa artinya? Aku pengen tahu apa arti akan terjadi bulan ini, bulan akan datang, apa yang akan terjadi. Tapi yang kedua kita akan bertanya, apa artinya? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Nah, lihat jawaban malaikat Tuhan. Yang pertama, malaikat ya 35 menunjukkan bahwa kuasa Tuhan luar biasa, ya. Nah, kalau bagian jawaban ini mungkin Anda bertanya, saya udah tahu Pak, kuasa Tuhan luar biasa. Saya tahu Pak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi tetap saya pengen tahu gimana caranya. Bagaimana caranya? Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan saya? Bagaimana Tuhan memulihkan ekonomi saya? Bagaimana Tuhan mau sembuhkan sakit saya? Bagaimana Pak? Bagaimana? Nah, lihat jawaban malaikat yang kedua di ayat 36. Ini menarik sekali jawaban malaikat, ya. Malaikat berkata begini, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Garis bawah ini. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Ya. Jadi ketika Maria bertanya, bagaimana caranya? Aku ini belum suami, kok bisa hamil? Gimana caranya? Anda mungkin bertanya, gimana caranya? Bisnisku macet, gimana caranya Tuhan pulihkan? Yang kedua pertanyaan Maria ini, malaikat menjawab begini, lihat kepada Elisabet. Loh, apa hubungannya Elisabet? Ya, apa hubungannya kehamilan Maria dengan kehamilan Elisabet? Nah, Tuhan berkata, lihat Elisabet. Elisabet itu sudah tua, ya, dan dia juga sudah mandul. Tua dan mandul. Tua berarti sudah menopause, ya. Mandul artinya nggak mungkin punya anak. Tapi Tuhan membuat Elisabet hamil.
yang kemudian lahir anak yang kita kenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan suruh Maria lihat itu? Sebenarnya sederhana saja. Ketika Maria bertanya, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Tuhan tunjukkan, lihat perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan sudah lakukan kepada Elizabeth. Dengan kata lain, kalau Anda bertanya, enggak mungkin, bagaimana caranya? Tuhan suruh engkau lihat hal-hal ajaib yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup orang lain atau atas hidupmu sendiri. Makanya Tuhan bilang, lihat Elizabeth, dia tua, dia mandul, bisa hamil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa engkau mempertanyakan bagaimana mungkin? Bagaimana caranya? Bukankah Tuhan bisa lakukan keajaiban dalam hidup orang lain? Tuhan juga bisa lakukan keajaiban dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin. Ya, saya biasanya ngumpul dengan keluarga, biasanya sore-sore di ruang tamu, lalu kita iseng aja nonton TV, sambil nonton TV biasanya ada laporan tentang berapa jumlah orang kena COVID, ya, dan berapa orang yang meninggal. Lalu istri saya kadang-kadang bilang, Pi, ini udah sekian loh Pi, udah sekian loh yang kena, udah sekian yang kena. Lalu saya bilang sama istri saya dan anak-anak saya, ya, jangan lihat yang kena, lihat yang sembuh. Pi, ini sekian loh udah mati. Lah iya, kalau Anda lihat yang kena, Anda tambah takut. Kalau Anda lihat yang sembuh, Anda akan berkata, ternyata bisa sembuh. Orang sakit bisa sembuh. Lalu Anda mungkin berkata begini, Pak, tapi akan berbeda Pak. Kalau orang sudah kena akan berbeda Pak, paru-parunya berbeda, segala sesuatunya. Saya tahu dokter bisa bilang berbeda, karena berdasarkan apa yang dia tahu. Tapi bukankah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Saya bisa dengar kata amin. Saya tahu, ya. Tapi masalahnya begini, ya. Kalau begitu kita sembarangan Pak. Enggak, Anda tetap harus jaga kesehatanmu. Anda harus tetap jaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap lakukan, cuci tangan, menjaga jarak, ya. Pakai masker, Anda harus tetap lakukan pesan ibu. Ingat pesan ibu, ya, ingat pesan mama, ya. Ya. Anda harus tetap lakukan, tapi yang saya maksud adalah begini. Kalau Anda tanya gimana caranya, bagaimana. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Anda bertanya bagaimana, lihat yang baik. Lihat yang Tuhan sudah kerjakan. Kalau Anda bertanya, Pak gimana caranya? Tuhan bisa buat segala sesuatunya yang luar biasa. Makanya yang engkau harus perhatikan bukan yang mati, tapi yang hidup. Bisa bilang amin? Pak, teman saya ini bangkrut loh Pak, habis Pak. Ngapain engkau perhatikan itu? Perhatikan orang-orang yang dulu bangkrut tapi dipulihkan Tuhan. Lihat itu, karena Tuhan bisa lakukan hal yang sama kepadamu. Saya pelayanan saudara sudah cukup lama dan saya sudah banyak melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang punya masalah lalu saya sempat dampingi, ya. Saya pernah mendampingi ada seorang yang punya utang 2 miliar saudara, ya. Bagi saya 2 miliar utang itu udah banyak banget, ya. Dia nggak bisa bayar, usahanya bangkrut, ya. Bahkan dia mau jual rumahnya, ya. Lalu kemudian saya pikir 2 miliar udah luar biasa. Tapi kemudian saya kenal seseorang, ya. Dia cerita sama saya dia punya tuh utang 7 miliar. Wow, 7 miliar. Ya. Tapi kemudian Tuhan tolong dia. Hari ini Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dia kembali. Ya, dari terpuruk habis semua hartanya, tapi Tuhan bisa pulihkan dia kembali. Lalu saya pikir 7 miliar udah luar biasa ya, Tuhan tolong dengan cara ajaib. Lalu suatu hari saya diundang melayani di sebuah gereja. Lah di antara sela-sela saya melayani itu diberikan ruang kesaksian, ada seorang bapak memberikan kesaksian. Bapak itu memberikan kesaksian begini, Pak, saya punya utang 50 miliar tapi ditolong Tuhan, hari itu sudah dipulihkan. Wow, 2 miliar, 7 miliar, 50 miliar, semuanya ditolong Tuhan, dipulihkan Tuhan. Ya. Dari itu saya berpikir begini, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dalam masalah kecil maupun masalah besar. Tapi kalau Anda cuma lihat yang akhirnya bangkrut, akhirnya gak bisa naik lagi, Pak, akhirnya semuanya berantakan, maka engkau tidak bisa punya iman percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Makanya Tuhan lewat malaikatnya bilang kepada Maria, lihatan itu, lihat Elisabeth, dia udah tua, udah tuir, udah menopause, udah mandul. Suaminya Zakaria juga udah tua, tapi dia masih bisa hamil oleh kuasa Tuhan yang luar biasa. Hari ini apa yang sering Anda lihat? Ya, saya tidak salahkan Anda suka lihat berita-berita, saya juga suka lihat. Tapi di tengah-tengah Anda suka lihat berita-berita, Anda perhatikan enggak keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah lakukan, baik untuk dirimu maupun untuk orang lain yang pernah engkau kenal. Makanya ada lagu berkata, kalau lain ditolong, saya percaya saya juga bisa ditolong. Ya, kata teman saya itu lagu iri hati. Ya, mungkin itu lagu iri hati menurut beberapa orang. Tapi sebenarnya itu lagu adalah sebuah ungkapan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa pulihkan orang lain, maka Tuhan juga bisa pulihkan saya. Kalau Tuhan bisa sembuhkan orang lain, maka Tuhan juga bisa sembuhkan saya. Kalau Tuhan bisa pulihkan rumah tangga orang lain, maka Tuhan juga bisa pulihkan saya. Beberapa tahun yang lalu OFC mengundang Arthur Kaunang ya dengan istrinya. Beliau berdua suami istri memberikan kesaksian. Arthur Kaunang itu kalau nggak salah ada 60 kali lebih selingkuh ya. Ya. Tapi istrinya bertahan. Lalu Tuhan pulihkan, sekarang jadi hamba Tuhan. Ya. Anaknya kena narkoba, Tuhan pulihkan menjadi melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan. Jadi kalau Anda lihat Pak, suami saya selingkuh Pak, berapa kali? Ya. 3 kali Pak, 3 kali Pak, baru 3 kali. Yang 60 kali lebih aja Tuhan bisa pulihkan, apalagi kalau cuma 3 kali. Ya, mungkin Anda berkata, ya Bapak enak ngomongnya, Bapak nggak ngelakoni. Ya saya betul, Anda setuju, saya setuju dengan Anda. Saya memang enak ngomongnya. Ya namanya cuma ngomong, tapi saya mau beritahu kepada saudara. Mungkin saya enak ngomongnya, tapi saya mau beritahu, Tuhan sanggup pulihkan. Anda jangan percaya omongan saya, percayalah omongan Tuhan. Dan apa yang Tuhan sudah lakukan lewat karya-karyanya, keajaibannya terhadap orang lain. Ya, karena itu saya mau beritahu, omongan saya tidak punya kuasa, omongan Tuhan punya kuasa. Karena itu yang saya sampaikan hari ini bukan omongan saya, tapi omongan Tuhan lewat firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Maria, lihat Elisabeth, kalau aku bisa buat yang mandul aja bisa hamil, aku bisa buat yang menopause bisa hamil, perawan juga bisa hamil oleh karena kuasa Tuhan. Ya. Lalu jangan Anda, kalau gitu anak saya yang perawan jangan-jangan oleh Roh Kudus. Enggak, sekali seumur hidup Tuhan lakukan hanya kepada Maria. Ya, kalau anakmu masih perawan kok hamil Pak, jangan-jangan dari Roh Kudus. Bukan, itu mungkin dari pacarnya. Ya, jadi jelas bukan dari Kudus. Katakan amin. Bisa bilang amin. Ya, karena itu hari ini dengarkan baik. Apa pertanyaanmu hari ini? Pak, gimana Pak masa depan saya? Tuhan berkata, jangan takut. Pak, gimana anak-anak saya? Tuhan berkata, jangan takut. Pak, gimana bisnis saya? Tuhan berkata, jangan takut. Pak, gimana Pak corona, covid ini katanya ada lagi yang berkembang lebih ganas Pak, lebih cepat penularannya. Alkitab berkata, jangan takut. Sebab engkau beroleh kasih karunia. Seperti halnya Tuhan berkata kepada Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia, saya percaya kita semua sudah memperoleh kasih karunia lewat karya Kristus di atas kayu salib. Katakan amin. Kalau Anda mungkin berkata, gimana caranya? Bagaimana mungkin Pak? Dia udah divonis dokter, katanya dokter nggak mungkin bisa sembuh. Kalau Anda bertanya begitu, maka lihat orang lain yang mungkin punya sakit yang sama, bahkan lebih parah, bisa Tuhan sembuhkan. Kalau Anda berkata, Pak bagaimana mungkin Pak, suaminya udah selingkuh 10 kali, gak mungkin. Tuhan berkata, lihat orang lain yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan bisa lakukan mujizat dalam hidupnya. Pak bagaimana mungkin Pak, bisnis saya udah hancur-hancuran Pak, utang-utang perusahaan, utang saya udah banyak Pak, bagaimana mungkin? Percaya, lihat orang lain. Memang saya tahu tidak mudah caranya sampai bisa selesai, tapi saya mau beritahu, paling tidak sebelum Tuhan selesaikan, Tuhan pengen Anda dulu punya keyakinan, percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari tutup Alkitab saudara, mari kita mau berdoa. Tundukkan kepala saudara, angkat tangan kananmu ke atas.
dan taruh tangan kirimu di dada. Saya mau berdoa bagi Anda yang di rumah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan kami hari ini yang kami tidak tahu jawabannya. Tapi kami tahu Tuhan berkata jangan takut kepada kami. Tuhan sanggup buat mujizat dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, lewat ibadah online JKWFC ini, bangkitkan iman kami. Percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bisa lakukan mujizat kepada Elizabeth, Tuhan juga bisa lakukan mujizat kepada Maria. Kalau Tuhan bisa lakukan mujizat kepada orang-orang lain yang mungkin Anda kenal, maka Tuhan juga bisa lakukan mujizat dalam hidupmu. Kalau Tuhan bisa pulihkan ekonomi orang lain, maka Tuhan juga bisa pulihkan ekonomimu. Kalau Tuhan bisa pulihkan rumah tangga orang lain, maka Tuhan juga bisa pulihkan rumah tanggamu. Karena itu bangkitkan iman kami. Apa yang kami tidak tahu, kami mau melangkah dengan iman, dengan optimis. Di dalam Tuhan ada hari esok. Di dalam Tuhan ada hari depan. Di dalam Tuhan ada masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara, meteraikan firman-Mu atas hidup setiap kami. Dan mari buka tanganmu sama-sama. Kita siap terima berkat Tuhan. Kalau engkau percaya, aminkan setiap perkataan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkat porsi dalam tahun penyertaan Tuhan yang sempurna. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum subscribe, saya ajak Anda untuk subscribe supaya Anda terhubung dengan khotbah-khotbah selanjutnya. Dan kalau Anda merasa diberkati lewat pelayanan kami, lewat khotbah-khotbah yang Anda dengar, lewat ibadah-ibadah online, share kepada teman-teman Anda yang lain. Supaya bukan hanya Anda yang diberkati, tapi Anda juga bisa jadi berkat lewat hal yang sederhana, yaitu men-share khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati.